Ternyata sepagi itu Siang Koan Wee Hong telah duduk di serambi depan rumahnya, sambil memandang ke jalan, wajahnya berseri dan pakaiannya tetap pesolek dan mewah seperti biasanya. Dan hebatnya, di atas meja di dekatnya nampak alat musik yang kimia itu. Agaknya yang kimia ini tak pernah terpisah dari dekatnya, dan memang sesungguhnya demikianlah. Yang kim ini menjadi senjata yang sangat diandalkan di samping merupakan alat musik yang amat disukainya. Ketika pemuda kaya itu melihat munculnya Han Tiong dan Tian Xin, dia tersenyum dan bangkit menyambut dengan wajah gembira. "Ah, selamat pagi, girang sekali hatiku mendapat kunjungan kalian berdua. Silakan duduk, mari kita sarapan pagi di dalam taman saja sambil menikmati bunga-bunga indah." Dengan ramahnya Siang Koan Wee Hong lalu mengajak mereka untuk langsung memasuki taman bunga di sebelah kiri gedungnya, lantas mengajak mereka duduk di pondok kecil terbuka yang beraneka warna. Memang indah dan segar, nyaman sekali hawa di dalam taman itu. Tanpa diperintah lagi, dua orang pelayan wanita yang muda-muda berdatangan membawa minuman. Siang Koan Wee Hong memesan supaya dibawakan makanan, kemudian ditambahkannya agar dipanggilkan 3 orang nona dari rumah bunga seruni. Tian Xin dan Han Tiong tidak mengerti apa yang dimaksudkan ketika Siang Koan Wee Hong berkata, "Katakan kepada bibi pemilik rumah bunga seruni agar Kim Hyang bersama 2 orang kawannya cepat datang ke sini, sekarang juga." 2 orang pemuda lembah naga itu sama sekali tidak tahu bahwa rumah bunga seruni adalah sebuah rumah pelacuran tingkat tinggi yang paling terkenal di kota raja, tempat yang hanya dapat dikunjungi oleh bangsawan-bangsawan dan hartawan-hartawan, karena segala sesuatu di tempat itu teramat mahal. Juga mereka tidak menyangka sama sekali bahwa tuan rumah ini telah memesan 3 orang pelacur pilihan untuk melayani mereka. Han Tiong dan Tian Xin menjadi sungkan, serta malu-malu ketika para pelayan datang dan membawa hidangan yang amat banyak dan bermacam-macam. Sungguh luar biasa royalnya tuan rumah, karena hidangan yang dihadapkan mereka itu sama sekali bukan sarapan pagi, melainkan lebih mewah daripada makan siang atau makan malam. Dan kedua orang pemuda ini menjadi semakin tersipu malu, ketika tidak lama kemudian datang 3 orang gadis cantik jelita, yang berpakaian indah dan memakai minyak wangi yang semerbak harum, juga sikap mereka amat lincah dan genit, walaupun harus mereka akui bahwa mereka bertiga itu selain cantik sekali juga tidak kasar, melainkan genit-genit halus seperti darah-darah remaja yang jinak-jinak merpati. Diam-diam Han Tiong terkejut dan juga terheran-heran, kenapa ada 3 orang darah muda seperti ini yang mau datang menemani mereka, hal yang sungguh luar biasa sekali. Akan tetapi alisnya lalu berkerut ketika Siang Koan Wee Hong memperkenalkan mereka sebagai bunga pilihan dari rumah bunga seruni. Biarpun dia sama sekali tidak berpengalaman, namun berkat luasnya bacaan buku-buku yang pernah dibacanya, maka Han Tiong dan juga Tian Xin dapat menduga bahwa 3 orang wanita ini adalah pelacur-pelacur kelas tinggi, seperti juga halnya pelacur yang dulu pernah menemani Kongcu ini di rumah makan. Maka, Han Tiong merasa kikuk dan malu sekali dilayani oleh para pelacur itu, sedangkan Tan Xin juga nampak alim, padahal di dalam hatinya dia merasa gembira sekali. Hanya karena sungkan kepada kakaknya sajalah maka dia pura-pura alim. Melihat betapa kikuk sikap 2 orang tamunya menghadapi para pelacur itu, Siang Koan Wee Hong bersikap bijaksana. Dengan mulutnya dia menyuruh mereka mundur dan hanya membiarkan mereka bermain yang kim, suling dan bernyanyi saja, tak lagi membolehkan mereka mendekati dan melayani 2 orang tamunya. "Siang Koan Loheng, bagaimana jadinya dengan putera Ji Qianbu itu? Apa yang terjadi saat engkau dipanggil oleh Ji Qianbu dari rumah makan itu?" Tian Xin tidak mampu menahan hatinya untuk memancing tuan rumah dengan pertanyaan ini. Kakaknya menganggap pemuda ini curang, kejam dan juga jahat, akan tetapi dia sendiri merasa tertarik dan menganggap pemuda ini sangat gagah perkasa, selain juga ramah menyenangkan. Maka dia ingin mendengar bagaimana pandangan Siang Koan Wee Hong sendiri tentang urusannya dengan keluarga Ji itu, dan apakah pemuda hartawan itu mau mengakui semua perbuatannya. Mendengar pertanyaan itu, Siang Koan Wee Hong tertawa gembira dan mengangkat cawan arak lalu minum araknya. Kemudian dia meletakkan cawan kosong di atas meja,
tertawa lagi dengan gembira seolah-olah dia tak dapat menahan kegelian hatinya membayangkan kembali peristiwa yang lucu. Hahaha, aku sudah memberi hajaran kepada keluarga Ji yang brengsek itu. Hahaha, puas benar hatiku. Orang-orang macam ayah dan anak itu sudah sepatutnya kalau diberi hajaran keras. Kalian tahu apa yang sudah kulakukan? Aku telah memeras 50 tail emas dari kantong Kapten Ji itu. Hahaha. Tianxin saling pandang dengan kakaknya dan di dalam sinar mata Tianxin nampak sinar kemenangan. Seolah-olah pandang matanya berkata, lihat, bukankah dia ini gagah dan jujur? Aku memang sengaja memukul anaknya serta tukang-tukang pukulnya, dengan pukulan yang mengancam keselamatan nyawa mereka agar ayahnya datang dan memang benar dugaanku. Maka, aku menyembuhkan anaknya asal ayahnya mau membayar 50 tail emas. Hahaha, ayah dan anak busuk itu memang patut dihajar. Mengapa Lo Heng menganggap mereka busuk? Tianxin mendesak sambil memandang kagum. Tidakkah busuk mereka itu? Kalian sudah menyaksikan sikap anak Ji Ciangkun itu yang amat sombong dan kasar. Dan dia telah biasa bersikap sewenang-wenang kepada rakyat, memaksa wanita dan sebagainya. Adapun ayahnya, coba bayangkan, petugas berpangkat kapten seperti dia sanggup membayarku 50 tail emas secara tunai. Kalau menurut jumlah gajinya, biar dia bekerja sampai 100 tahun pun dia belum dapat menyimpan 50 tail emas. Ayahnya tukang korup besar, pencuri uang negara dan rakyat. Anaknya sebagai pemuda yang sewenang-wenang, maka tidakkah pantas apabila mereka itu dihajar? Kembali Siang Koan Wee Hong tertawa dan Tianxin mengerling ke arah kakaknya, kekaguman terbayang pada wajahnya yang tampan. Akan tetapi, saudara Siang Koan berarti main-main dengan nyawa orang. Nyaris saja 3 orang itu terbunuh. Han Tiong berkata mencela halus. Siang Koan Wee Hong memandang kepada Han Tiong dengan alis terangkat, seperti heran mendengar kata-kata ini, akan tetapi kemudian dia tersenyum. Agaknya saudara Chia Han Tiong tidak mengerti tentang jiwa pendekar. Lagi pula, andai kata 3 orang itu mampus, bukankah itu berarti menyingkirkan malapetaka bagi para penghuni kota raja? Han Tiong menunduk dan tak mau membantah lagi, dan tiba-tiba terdengar langkah orang memasuki pondok taman itu, dan muncullah sebagai laki-laki muda tinggi besar berpakaian pengawal atau tukang pukul. Dengan sikap gagah orang itu lalu memberi hormat kepada Siang Koan Wee Hong sambil berkata, maaf jika saya mengganggu, Kongju. Akan tetapi di luar terdapat Kang Tou Kui, setan kepala baja, yang minta bertemu dengan Kongju. Kang Tou Kui, baik, antarkan dia ke Lian Butia, ruangan berlatih silat dan suruh dia menanti di sana. Aku akan segera datang, kata Siang Koan Wee Hong. Akan tetapi pada saat itu Han Tiong dan Tianxin terkejut melihat pengawal tinggi besar itu, oleh karena mereka berdua mengenalnya sebagai pemuda berandal yang mengepalai gerombolan 5 orang yang mengganggu mereka di pasar. Tianxin sudah bangkit berdiri dengan muka merah, akan tetapi Han Tiong memegang lengannya dan menariknya untuk duduk kembali. Si tinggi besar itu memandang kepada mereka sambil tersenyum mengejek, kemudian pergi keluar dari pondok. Han Tiong kini memandang kepada tuan rumah, dengan suara tenang namun tegas dia lalu berkata, saudara Siang Koan, kami minta penjelasan tentang diri pembantumu tadi. Dia pernah mengganggu kami di pasar dan ternyata dia adalah pembantumu. Apakah sebenarnya artinya kenyataan ini? Tentu saja mereka berdua menjadi heran ketika melihat pemuda kaya itu tertawa geli. Kemudian Siang Koan Wee Hong menjawab, memang benar, dia adalah pembantuku dan gangguan yang dia lakukan bersama teman-temannya itu adalah atas perintahku. Apa maksudmu dengan itu? Tianxin berseru kaget dan heran, juga penasaran sekali. Tidak ada maksud buruk, aku hanya ingin menguji kalian. 2 orang mabuk di losmen itu adalah orang-orangku yang kusuruh menguji kalian. Akan tetapi aku amat kecewa karena ternyata aku salah duga. Kalian hanyalah 2 orang pelajar yang bijaksana dan sabar sekali, bukan? Tuan rumah menghentikan kata-katanya. Han Tiong segera menyambung, bukan 2 orang pendekar seperti yang kau sangka? Siang Koan Wee Hong tersenyum lebar dan mengangguk. Kemudian dia bangkit berdiri dan menjura, maaf. Sesudah melihat sikap kalian yang tabah dan mengagumkan,
tadinya aku menyangka bahwa kalian tentu memiliki ilmu silat yang tinggi. Karena ingin tahu maka aku menyuruh orang-orangku mencoba kalian. Tetapi ternyata mereka gagal dan aku merasa bersalah kepada Jiwi, Anda berdua, maka aku mohon maaf. Sekarang, ada tamu yang agaknya hendak mengadu kepandaian silat denganku. Tidak tahu apakah Jiwi ingin turut menonton adu pibu ataukah tidak? Han Tiong tadinya ingin minta diri saja, akan tetapi melihat wajah adiknya, dia tahu betapa adiknya ingin sekali nonton pertandingan, dan dia sendiri pun diam-diam amat tertarik, dan ingin menyaksikan sebenarnya sampai di mana kehebatan tuan rumah ini, yang agaknya hendak melayani tamu yang berjuluk Kang Tou Kui itu. Maka dia pun mengangguk dan menjawab, kalau kami tidak mengganggu, kami ingin melihat. Bagus, mari silakan ikut bersamaku. Pemuda itu berkata dengan sikap gembira, karena betapapun juga, dia ingin memamerkan kepandaiannya kepada dua orang tamu ini. Han Tiong dan Tian Xin mengikuti tuan rumah meninggalkan pondok dalam taman, lalu memasuki gedung itu dari pintu belakang dan menuju ke sebuah ruangan yang amat luas, sebuah ruangan Lian Butia, yaitu ruang tempat berlatih silat yang mewah sekali, dengan hiasan dinding berbentuk lukisan binatang-binatang yang gagah seperti harimau, burung bangau, naga, dan lain-lain binatang yang dianggap mempunyai gerakan-gerakan gagah dan yang dijadikan dasar bermacam gerakan ilmu silat. Di sudut ruangan yang luas itu, terdapat beberapa rak tempat senjata yang penuh dengan belasan alat-alat berlatih dan olahraga seperti karung-karung pasir, batu-batu besar untuk diangkat, dan sebagainya. Di sebelah kiri, di dekat dinding, terdapat belasan bangku dan seorang kakek bangkit dari bangku yang didudukinya ketika melihat ketiga orang pemuda itu memasuki ruangan. Han Tiong dan Tian Xin memandang penuh perhatian. Kakek itu usianya lebih dari 60 tahun, sebagian rambutnya telah putih. Sinar matanya mengandung kecemasan dan kedukaan, pakaiannya sederhana dan pandang matanya ditujukan kepada Siang Koan Wei Hong. Setelah dengan sikap tak acuh dia melempar pandang kepada Han Tiong dan Tian Xin. Dengan sikap tenang Siang Koan Wei Hong mempersilakan kedua orang tamunya duduk di atas bangku. Han Tiong dan Tian Xin lantas duduk dan hati mereka tertarik sekali untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah berdiri berhadapan dan saling pandang dengan sinar mata penuh selidik, akhirnya kakek itu berkata, "Maaf, apakah saya berhadapan dengan Siang Koan Kongcu?" Yang ditanya hanya mengangguk, tetapi tangan kanannya mempersilakan tamunya untuk duduk. "Silakan duduk, Lo Eng Hiong." Kakek itu nampak tak sabar, akan tetapi melihat sikap pemuda itu yang amat tenang, dia pun duduklah sambil menarik napas panjang. Siang Koan Wei Hong sendiri pun lalu duduk menghadapi kakek itu. Apakah Lo Eng Hiong ini yang berjuluk Kang Tou Kui? Dan kepentingan apakah yang mendorong Lo Eng Hiong untuk datang berkunjung? Tiba-tiba sinar mata kakek itu menjadi keras dan suaranya pun penuh dengan nada marah ketika dia menjawab, "Saya datang untuk bicara tentang cucu saya Li Si." Memang Siang Koan Wei Hong agaknya telah maklum, maka jawaban itu sama sekali tidak mengejutkannya. Sambil tersenyum ramah dia lalu berkata, "Tentang Li Si, ada apakah dengan dia, Lo Eng Hiong? Sudah lama saya tidak bertemu dengan dia. Baik-baik sajakah cucumu itu, Lo Eng Hiong?" Siang Koan Kongcu, harap Kongcu tak berpura-pura lagi. Saya datang untuk mendapatkan pertanggungan jawab Kongcu atas diri cucu saya itu. Pertanggungan jawab yang bagaimanakah yang kau maksudkan, Lo Eng Hiong? Nampaknya kakek itu semakin tidak sabar. Dia mengepal tangan kanannya dan suaranya terdengar lantang. "Cucuku Li Si itu baru berusia 15 tahun, namun Kongcu telah mencemarkan dia. Pertanggungan jawab apa lagi kalau bukan minta agar Kongcu bersedia mengawininya?" Han Tiong dan Tian Xin terkejut, memandang dengan hati tegang. Tidak mereka sangka bahwa kakek ini datang untuk urusan begitu. Mereka memandang kepada Siang Koan Wei Hong dengan alis berkerut, karena tidak mengira bahwa pemuda kaya itu dapat berbuat sejahat itu, mencemarkan gadis orang. Akan tetapi Siang Koan Wei Hong tersenyum lebar, sikapnya tenang-tenang saja. Aku tidak pernah mencemarkan siapapun." Kongcu masih hendak menyangkal, "Cucuku sudah mengaku dan harap Kongcu bersikap sebagai laki-laki jantan untuk tidak menyangkal perbuatan Kongcu sendiri."
Kakek itu membentak marah. Siapa yang menyangkal? Dia lantas menoleh kepada dua orang pemuda yang menjadi tamunya. Coba Jiwi dengarkan baik-baik. Aku mengenal sebagai darah manis bernama Lisi, dan dia sendiri yang jatuh cinta padaku. Kami berdua, dengan suka sama suka rela tanpa unsur paksaan dari pihak manapun, telah memadu kasih. Sekarang tahu-tahu Lo Eng Hyong ini datang menuntut pertanggungan jawab. Pertanggungan jawab apa? Tidak ada janji antara Lisi dan aku untuk menikah. Hubungan kami adalah suka rela dan suka sama suka, bukan aku yang memaksa dia. Siang Koan Kongju, aku adalah seorang tua, tak perlu menggunakan kata-kata sangkalan yang tidak berujung pangkal. Jelas bahwa cucuku telah kau rusak, sekarang kami datang untuk minta pertanggungan jawab, agar engkau suka mengawini cucuku. Bukankah hal ini sudah wajar? Apakah engkau hendak menolak? Kakek itu bangkit berdiri. Melihat sikap kakek itu mulai kasar, Siang Koan Wihong mengerutkan kedua alisnya dan senyumnya lenyap. Dia juga bangkit berdiri dan menudingkan telunjuknya ke arah muka kakek itu. Kang Tou Kui, jangan kau bicara sembarangan. Aku, orang marga Siang Koan adalah seorang lelaki yang berani mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hubunganku dengan Li Si adalah hubungan suka sama suka, tidak ada janji ikatan perjodohan. Dan tidak ada setan manapun yang akan dapat memaksaku kawin dengan dia. Siang Koan Kongju, berani engkau menghina orang tua seperti aku dan hendak menodai nama keluargaku? Kakek itu membentak. Apakah karena engkau berjuluk Kang Tou Kui aku lalu harus takut dan tunduk kepadamu? Siang Koan Wihong, jangan menyangka bahwa aku tidak tahu siapa engkau. Engkau adalah putra Pak San Kui Siang Koan Tiang Lo Cianwei yang kuhormati. Sungguh tak tahu diri jika aku berani menentang putra beliau. Akan tetapi, engkau sebagai putra seorang Lo Cianwei telah mempergunakan kekayaanmu, ketampananmu dan kepandaianmu untuk merayu cucuku yang masih terlalu muda, sehingga dia terjatuh dan dapat kau cemarkan, kemudian sekarang engkau tidak mau bertanggung jawab. Orang muda, aku tahu bahwa memang aku bukanlah lawan keluarga Siang Koan Tiang Lo Cianwei, namun untuk membela kehormatan keluargaku, aku siap untuk mempertaruhkannya dengan nyawaku sekalipun. Apabila engkau mau bertanggung jawab dan mengawini Lisi, kami akan menganggapnya sebagai suatu kehormatan besar. Akan tetap bila engkau tetap menolak, maka biarlah ku tebus dengan nyawaku. Siang Koan Wihong tersenyum mengejek kemudian berkata, maksudmu, engkau hendak menantangku mengadakan pibu? Hanya ada dua pilihan, engkau menerima permintaanku atau seorang di antara kita akan mencuci noda itu dengan darah. Bagus sekali. Memang aku pun ingin merasakan sampai bagaimana kerasnya kepala itu sehingga dijuluki setan kepala baja. Sesudah berkata demikian, sekali bergerak, tubuh pemuda itu sudah melayang ke tengah ruangan itu, lantas dia menggapai dengan sikap menantang sekali, mari, Kang Tou Kui. Kakek itu memandang dengan muka merah dan mata mendelik, lalu dengan langkah lebar dia pun menghampiri pemuda itu. Mereka berdiri berhadapan dan dengan sikap masih marah. Sambil tersenyum pemuda itu berkata, Kang Tou Kui, kita akan bertanding sebagai dua orang sahabat atau sebagai musuh? Mengingat akan wajah Lisi yang manis, tentu aku suka memaafkan kekasaranmu tadi, dan biarlah kita mengadu ilmu sebagai sahabat. Tidak, aku tidak menganggapmu sebagai putra Pak San Kui, melainkan sebagai seorang lelaki pengecut yang telah mencemarkan kehormatan keluarga kami dan sudah menodai cucuku. Engkau harus mampus di tanganku atau aku yang mati di tanganmu. Siang Koan Wihong menjebikan bibirnya. Melihat usiamu, engkau tidak lama lagi hidup di dunia, akan tetapi agaknya engkau sudah bosan hidup. Nah, kalau engkau ingin mati, majulah. Kakek itu mengeluarkan bentakan nyaring dan dia sudah menerjang dengan dahsyatnya. Gerakannya mantap dan kuat sekali pada waktu tubuhnya menerjang maju, tangan kirinya mencengkeram ke arah pusar disusul tangan kanan yang mencengkeram ke arah kepala lawan. Gerakannya itu laksana gerakan seekor harimau buas yang mempergunakan kedua kaki depan untuk mencengkeram. Dari jari-jari kedua tangannya terdengar suara berkerotokan tulang-tulang yang sangat kuat. Akan tetapi, Siang Koan Wihong sudah dapat mengelak dengan gerakan lincah.
Sementara itu, ketika tadi mendengar disebutnya nama Pak San Kui, dua orang pemuda itu terkejut bukan main dan saling pandang. Kini, rasa kagum dan suka di dalam hati Tianxin mulai berubah menjadi rasa marah. Pamannya atau ayah angkatnya sudah bercerita tentang Pak San Kui, bahkan Han Tiong sendiri bersama ibunya pernah menjadi tawanan Pak San Kui. Sungguh pun menjadi tawanan yang kemudian diperlakukan manis bagaikan tamu-tamu agung. Pak San Kui adalah datuk kaum sesat dari wilayah utara, dan ternyata pemuda ini adalah putra datuk itu. Pantas saja demikian lihai dan juga kaya raya. Dan mendengar jawaban-jawaban pemuda itu terhadap Kang Tou Kui, juga mendengar betapa pemuda itu sudah mencemarkan gadis cucu kakek itu, maka Han Tiong mengerutkan alisnya dan diam-diam dia berpihak kepada Kang Tou Kui, walaupun dia sendiri tidak pernah mengenalnya dan tidak tahu orang macam apa adanya kakek itu. Adapun Tianxin, kini diam-diam ingin sekali mencoba kepandaian Siang Koan Wei Hong, yang dalam pandangannya kini nampak sebagai seorang pemuda yang sombong, angkuh dan memandang rendah kepada orang lain. Memang ada sifat-sifat yang mengagumkan hatinya terdapat pada diri pemuda itu, akan tetapi setelah dia mengetahui bahwa pemuda itu adalah putra Pak San Kui yang pernah mengganggu ayah dan ibu angkatnya, timbul rasa tidak senang dan bermusuh di dalam hatinya terhadap Siang Koan Wei Hong. Untuk kesekian kalinya kakek itu menyerang dengan dahsyatnya. Dari gerakannya pada waktu menyerang, nampak jelas betapa benci dan marahnya kakek itu kepada Siang Koan Wei Hong. Karena itu semua serangannya itu adalah serangan maut yang sangat dahsyat dan berbahaya. Namun pemuda itu benar-benar memiliki kelincahan yang luar biasa dan dengan ginkang yang lebih sempurna, dia selalu berhasil mengelak serta menghindarkan diri dari setiap serangan, bahkan membalas pula dengan tamparan-tamparan yang tidak kalah hebatnya. Akan tetapi, pemuda itu lebih mengandalkan kelincahannya, sehingga selalu dapat mengelak dari serangan lawan. Sebaliknya Kang Tou Kui ini lebih mengandalkan pada kekebalan tubuhnya, sehingga sungguh pun sudah 3 kali dia terkena tamparan tangan pemuda itu, namun dia hanya terhuyung saja dan tidak terluka. Ternyata engkau masih dapat bertahan juga, kata Siang Koan Wei Hong setelah pertandingan itu berlangsung selama 50 jurus, dan melihat betapa kakek itu tidak roboh oleh 3 kali pukulannya. Kini dia mengubah gerakan silatnya dan ternyata dia mempergunakan gerakan meliuk-liuk seperti seekor ular. Kedua lengannya itu seperti kepala ular yang mematuk-matuk, dan kini setiap patukan itu ditujukan kepada jalan darah maut dari tubuh lawan. Menghadapi serangan ini yang agaknya merupakan sebuah di antara ilmu-ilmu simpanan pemuda itu, Kang Tou Kui mulai terdesak hebat dan beberapa kali dia harus terhuyung. Setelah terkena totokan-totokan yang sebenarnya merupakan totokan-totokan maut, akan tetapi agaknya kekebalan tubuh kakek itu yang membuat dia hanya terhuyung saja. Marahlah Kang Tou Kui, memang dia sudah tak mempedulikan keselamatan nyawanya lagi. Maka dia lalu mengeluarkan teriakan panjang dan tiba-tiba dia meloncat ke belakang. Kemudian, bagai seekor kerbau yang marah, dia lari ke depan dengan kepala menunduk, seperti seekor kerbau merendahkan diri, dan hendak menerjang pihak lawan menggunakan kepalanya untuk menyeruduk. Melihat ini, Siang Koan Wei Hong tersenyum dan pemuda ini segera berdiri tegak, sengaja memasang perutnya untuk diseruduk sambil bertolak pinggang dengan sikap yang angkuh sekali. Dua orang pemuda lembah naga memandang dengan mata terbelalak. Dari Chia Sin Leong mereka pernah mendengar akan adanya ilmu serangan menggunakan kepala ini. Kepala yang terlatih baik dapat menyeruduk tembok sampai jebol dan kalau kepala yang terlatih dan sudah kebal itu menyerang lawan, maka akibatnya amat berbahaya, tulang-tulang iga akan patah-patah dan setidaknya isi perut akan terguncang dan terluka parah. Akan tetapi pemuda itu bukannya siap menyingkir ataupun menangkis, sebaliknya malah memasang perutnya, sengaja membiarkan perutnya untuk diseruduk. Maka mereka dapat menduga bahwa pemuda itu pun memiliki sinkang yang sangat kuat dan dengan tenaga sinkang yang memenuhi perutnya, memang dapat juga dia menerima serudukan itu tanpa terluka, karena perutnya terlindung oleh hawa yang padat dan kuat, dan paling hebat dia akan terdorong saja tanpa mengalami luka. Akan tetapi kalau tenaga sinkangnya itu tidak jauh lebih kuat daripada tenaga dorongan kepala lawan, maka banyak bahayanya, dia akan menderita luka guncangan di dalam perutnya. Kang Tou Kui yang merundukkan kepalanya itu,
Dengan kerling mata ke depan dia pun melihat posisi lawan, maka dia merasa dipandang rendah dan kemarahannya memuncak. Dia mengerahkan sepenuh tenaganya karena dia mengandalkan kalah menangnya dalam serangan terakhir ini. Larinya semakin kencang dan sesudah jarak antara dia dan lawan tinggal 2 meter lagi, tubuhnya lantas meloncat dan meluncur ke depan, kepalanya lebih dulu mengarah perut lawan yang sengaja dikembungkan itu. Akan tetapi begitu kepala itu menyentuh perut, tiba-tiba saja perut yang dikembungkan itu tiba-tiba membalik menjadi dikempiskan, dan dari dalam perut itu timbul daya sedot yang amat kuat sehingga kepala itu tersedot masuk ke dalam rongga perut sampai ke bawah hidung. Dan kedua jari tangan Siang Koan Wee Hong telah bergerak dengan kecepatan kilat menotok ke arah kedua pundak lawan yang tiba-tiba menjadi lumpuh tergantung lemas. Bukan main kagumnya hati Kang Tou Kui. Dia merasa betapa kepalanya seakan-akan memasuki sebuah perapian yang panas sekali. Dia pun maklum akan kelihayan pemuda ini, maka dia segera mengerahkan sinkang di tubuhnya untuk menahan, karena dia tidak dapat meronta lagi untuk melepaskan diri, apalagi sesudah sepasang lengannya lumpuh tertotok itu. Akan tetapi, bagaimanapun dia menahannya, tetap saja dia merasa kepalanya bagaikan direbus dan perlahan-lahan, seluruh tubuhnya mulai menggigil. Dia maklum bahwa sekali dia kehilangan kesadaran, maka dia akan tewas. Han Tiong dan Tian Xin yang melihat peristiwa ini, diam-diam terkejut bukan main dan mereka itu kagum akan kelihayan Siang Koan Wee Hong. Tahulah mereka bahwa kini nyawa kakek itu berada dalam bahaya, apalagi ketika melihat betapa pemuda itu dengan berdiri dan bertolak pinggang masih terus mengerahkan sinkang untuk membunuh kakek itu. Adapun tubuh kakek itu mulai menggigil, kedua lengannya lumpuh seperti seekor cecak yang kepalanya terjepit pintu, hanya kedua kaki saja yang meronta sedikit. Tian Xin tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Dengan sikap tenang dia lalu bangkit dari bangkunya dan menghampiri ke tengah ruangan itu. Siang Koan Wee Hong memandang kepadanya, agaknya merasa heran dan tidak dapat menduga apa yang hendak dilakukan oleh pemuda pelajar yang lemah namun pemberani itu. Kakek bodoh, kalau kepandaianmu hanya sebegini, bagaimana kau berani bermain gila di depan putra Pak San Kui? Tian Xin berkata lirih sambil menggunakan tangan kirinya menepuk pinggul kakek itu yang menonjol. Plak plak plak, 3 kali dia menepuk dan akibatnya hebat bukan main. Mula-mula wajah Siang Koan Wee Hong berubah pucat, kemudian pada tepukan ketiga, pemuda itu meloncat ke belakang sambil melepaskan kepala kakek itu dari jepitan perutnya. Kini dia berdiri sambil menarik napas panjang untuk melindungi perutnya yang barusan tergetar hebat, matanya menatap wajah Tian Xin. Ia tadi merasa betapa ada tenaga yang amat dingin menyerbu ke dalam perutnya melalui kepala kakek itu, yang membuat seluruh isi perutnya terasa amat dingin sampai menusuk jantung. Maka dia kaget sekali sehingga terpaksa melepaskan korbannya. Begitu terlepas kakek itu lalu terguling. Namun sekali Tian Xin menyambar pundaknya dan menariknya bangun, ternyata dia telah terbebas dari totokan. Melihat keadaan yang gawat ini, Han Tiong segera menghampiri adiknya dan dia sudah menjura dengan sikap hormat sekali kepada Siang Koan Wee Hong. "Ah, saudara Siang Koan, adikku telah berlaku lancang. Harap kau sudi memaafkan kami dan suka menghabiskan urusan dengan orang tua ini sampai di sini saja." Siang Koan Wee Hong masih terkejut sekali dan dia telah melupakan kakek itu. Kini seluruh perhatiannya tercurah kepada 2 orang tamunya yang benar-benar mengejutkan hatinya ini. Mendengar ucapan Han Tiong, dia hanya berkata, "Bukan aku yang mencari perkara, melainkan dia." Han Tiong lalu menghadapi kakek itu dan berkata, "Lo Eng Hiong, berlaku nekat bukanlah sikap yang bijaksana dan gagah. Membuang nyawa secara sia-sia bukan merupakan obat untuk menyembuhkan penyakit dalam keluargamu." Sekarang kakek itu sudah terbuka matanya, sudah tahu bahwa 2 orang muda itu telah menyelamatkan nyawanya, dan bahwa mereka itu lihai bukan kepalang. Tepukan-tepukan di pinggulnya tadi mendatangkan hawa dingin luar biasa yang meluncur melalui tubuhnya kemudian sampai di kepalanya, hingga membuat perut yang menjepit kepalanya terpaksa melepaskannya. Dia tahu berhadapan dengan orang-orang pandai, maka dia pun menarik napas panjang dan menjura kepada Tian Xin dan Han Tiong.
Aku tua bangka yang tidak ada gunanya, memang seharusnya lebih keras mendidik cucu. Salah kami sendiri dan terima kasih atas pertolongan Jiwi Tai Hiap. Maka dia pun pergi dari tempat itu tanpa berpamit lagi kepada Siang Koan Wee Hong yang memandang tidak peduli, karena kini dia terus memandang kepada dua orang muda itu. Sesudah kakek itu pergi, barulah dia berkata sambil memandang kepada dua orang muda itu berganti-ganti. Kiranya dugaan dan kecurigaanku ternyata benar. Kalian adalah dua orang pandai yang menyembunyikan kepandaian dan berpura-pura lemah dan bodoh. Dia pun menatap tajam kepada Han Tiong, kemudian berkata, dan bukankah saudara Chia Han Tiong ini benar-benar putra pendekar lembah naga yang pernah menjadi tamu ayah beberapa tahun yang lalu? Han Tiong tahu bahwa kini sudah tidak mungkin lagi baginya untuk menyembunyikan diri. Maka dengan tenang dia pun berkata, dugaanmu memang benar, sobat. Aku sekeluarga pernah menerima penghormatan dari Pak San Kui, ayahmu. Dan aku adalah Cheng Tianxin. Tianxin menyambung cepat. Marga Cheng. Siang Koan Wee Hong terkejut memandang pemuda tampan yang pandai pula bersajak dan bernyanyi itu. Benar. Kalau begitu, mendiang Cheng Han Ho. Dia adalah ayahku. Jadi engkau inilah puteranya yang dikabarkan terlepas dari pembasmian dan berhasil menghilang itu? Sungguh tidak kusangka akan dapat bertemu dengan dua orang seperti kalian. Siang Koan Wee Hong nampak gembira bukan main. Wajahnya berseri dan matanya bersinar-sinar. Diam-diam Han Tiong terkejut mendengar pengakuan Tianxin. Adiknya itu benar-benar lancang sekali mengenalkan diri. Mereka masih berada di kota raja dan memperkenalkan diri sebagai putra Cheng Han Ho yang dimusuhi oleh pemerintah itu sungguh sangat berbahaya. Maka dia cepat menjura ke arah Siang Koan Wee Hong. Saudara Siang Koan, kami berterima kasih atas semua kebaikanmu kepada kami. Nah, perkenankan kami untuk melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, pemuda hartawan itu cepat mengangkat kedua tangan ke atas dan berkata dengan cepat, nanti dulu, tahan dulu, sahabat-sahabatku yang baik. Setelah mengetahui siapa kalian, dua orang muda yang mempunyai ilmu kepandaian tinggi, tidak mungkin aku membiarkan kalian pergi begitu saja tanpa lebih dulu berkenalan dengan ilmu silat kalian. Kesempatan baik ini tak boleh kulepaskan begitu saja. Kalian harus lebih dulu menandingi aku dalam pibu, baru kulepaskan kalian pergi. Akan tetapi, kami bukanlah musuh-musuhmu. Han Tiong membantah dan menolak. Siang Koan Wee Hong tertawa gembira. Sahabat atau musuh bagiku sama saja, asalkan orangnya lihai. Tidak seperti kakek kerbau tadi yang menjemukan. Bagiku punya teman lihai atau musuh lihai, itulah yang amat menyenangkan. Sekarang putra pendekar lembah naga dan putra pangeran Cheng Han Ho, dua-duanya merupakan pendekar-pendekar sakti yang dahulu namanya pernah menggemparkan dunia, telah berada di sini berhadapan dengan aku, maka bagaimanapun juga kalian harus menandingi aku dalam adu ilmu silat. Setelah berkata demikian dan sebelum dua orang pemuda itu menjawab, Siang Koan Wee Hong bertepuk tangan 3 kali. Dari pintu belakang lalu bermunculan 6 orang. Mereka ini bukan lain adalah pemuda tinggi besar, dan 5 orang temannya yang pernah mengganggu dua orang pemuda itu di pasar. Si tinggi besar itu memandang kepada dua orang pemuda lembah naga dengan senyum mengejek, dan mereka semua menanti perintah dari tuan muda mereka. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.